Loh, yang ini kan berarti bisa dioptimalkan. Maka saya punya formula itu, Pak. Pak, yang bisa dioptimalkan range ini sampai ini. Ada namanya enggak? Bapak tinggal minta, Pak, itu ada. Oke. Lalu yang ekstensifikasi di mana? Ini Pak, segini Pak. Segini Pak gedenya. Nah yang gede banget ini Pak, sebenarnya yang Bapak bisa aja dialog. Jangan diancam deh Pak. Ya, setuju, Mereka Pak. ini punya kok semangat berusaha. Pak, saya itu sebagai orang yang pernah di pemerintahan gitu ya, melihat seperti ini. Pak, pemerintah nggak bisa jalan sendiri. Omong kosong kalau dia bisa berjalan sendiri. Dia butuh mitra, dan kalau konteks ekonomi, siapa lagi tidak kalau bukan Kadin? Ya. Siapa Setuju, lagi Pak. kalau bukan pelaku usaha? Maka kemudian cara itulah yang kemudian bisa kita naikkan. Tax ratio-nya oke apa enggak? Tapi terakhir Pak, kalau itu udah berjalan, mau intensifikasi, kayak ekstensifikasi, by data tadi agar ada special treatment pada masing-masing klaster Pak. Otomatis. Satu Pak, penegakan hukum Pak. Lagi-lagi Pak, kalau itu sudah begitu, terus kemudian kemarin ada cerita permainan di pajak, cerita moge, cerita saru lah, cerita yang nggak enak itu, kan distrust itu masyarakat Pak. Yang ini mesti dibereskan. Oke. Nanti sih ada kelembagaannya kita atur Pak. Ya. Nanti cerita Setuju, Pak. kelembagaannya undang saya lagi. Kayaknya apa yang disampaikan Kadin semua Bapak rasanya cocok ya Pak ya? Cocok. Ya, oke. Cocok, Nah persis. kaitannya nih Pak, habis bayar pajak kan ada pelakunya nih Pak, ada koperasi, ada BUMN sama swasta. Nah ini ada persoalan nih, gimana membuat playing field antara swasta dengan BUMN itu jadi sama. Nah ada penanyanya dulu nih Pak, silakan Pak Juan Permata Adu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan. Sebelum bertanya Pak, ada berapa yang belum terbayar oleh BUMN Pak? Siapa yang Banyak, belum Pak. dibayar? Itu di sebelah kanan banyak sekali. Oke. Silakan tanya Pak. Silakan Pak Juan. Terima kasih Pak Ganjar, kami dari Kadin, saya Yuan Permata Adu, Wakil Ketua Umum Kadin. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 mengatur usaha BUMN itu melakukan kegiatan yang tidak pernah dikerjakan atau tidak mungkin dikerjakan oleh swasta. Dalam pelaksanaannya Pak, undang-undang ini terkait dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 99 mengenai larangan praktek monopoli. BUMN dengan alasan penugasan pemerintah melakukan kegiatan monopoli di sektor yang swasta sudah lakukan. Nah ini dia kebal terhadap Undang-Undang nomor 5 tahun 99. Inilah salah satu kepastian hukum bagi kami usaha di kelas menengah dan swasta untuk bagaimana kita mempertahankan usaha kita menghadapi perilaku masalah BUMN dan swasta ini. Pertanyaan kami Pak, dapatkah Bapak membantu sinergi antara BUMN dan swasta ini agar sinergi itu memberikan kontribusi positif terhadap kegiatan ekonomi Indonesia. Dan Bapak melihat semua pengusaha yang besar adalah kontribusi pemerintah membantu mereka. Tapi mereka ditugaskan juga untuk membantu pengusaha, untuk swasta, untuk bertumbuh bersama. Iya. Bukan keluar. Terima kasih Pak. Demikian Pak, jadi bagaimana playing field terhadap pelaku ekonomi, karena kita kan ada 3 pelaku ekonomi ya, Betul. swasta, BUMN, dan koperasi. Silakan Koperasi. dijawab Pak. Pak, terima kasih Pak. Hari ini saya kumpulin data Pak. Berapa kemudian supplier-supplier itu mitra-mitra yang tidak terbayar. Malu dong. Tangan dong. Kalau kita punya usaha plat merah nggak bayar, malu kira-kira gitu kan. Ya, ini kok ngangguk semua ini. Ini kayaknya korban-korban lagi ini. Kenapa Bapak Ibu ini saya tanya? Rasanya menurut saya kira Bapak tadi betul Pak. BUMN itu masuk ketika yang lain belum siap masuk. Maka sebenarnya pioneering. BUMN itu pionir. Nanti kalau sudah, ini seperti stimulan saja. Kalau sudah kita lepas. Kan sebenarnya negara tidak mencari uang toh. Ya. Negara tidak mencari uang kan sebenarnya. Fasilitasi negara itu. Jadi kita memang to govern betul-betul mengelola, memerintah, memanage, menstimulan agar itu tumbuh. Maka kemudian kalau tadi ditanyakan, Pak rasanya penting Pak. BUMN, kamu boleh punya anak perusahaan tapi tidak boleh punya cucu, cicit. Apalagi, ketawa lagi.
Korban-korban lagi sebelah kanan saya ini. Betul ya? Betul Pak. Maka begitu Bapak tadi bicara monopoli, saya coba memahami, memutar otak saya. Ini kayaknya yang maksudnya BUMN punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, canggah, gantung siwur kira-kira itu kalau orang di Jawa itu sampai banyak. Akhirnya swasta tidak punya peran. Pak, ini butuh kalau orang bisnis itu ya rasa kamanungsan, rasa kemanusiaan. Ya kalau orang Jawa bilang itu ngono ya ngono ning ojo ngono. Ya, Pak. Dibagilah mana yang sudah bisa. Kalau kemudian swasta bisa muncul, jangan-jangan memang BUMN-nya sudah tidak kita perlukan lagi. Loh iya dong. Tapi jangan-jangan kalau Anda dari anggota Kadin ini besok saya jadikan Menteri BUMN, Anda kelakuannya sama. Jangan lo ya. Bawa misi ini lo ya. Bapak Ibu percayalah, pemerintahan yang punya integritas tinggi, yang memahami peran tadi itu, ya, ada swasta, ada BUMN, ada koperasi yang paham secara konstitusi, dia akan mengerti proporsi yang mesti diberikan. Pak, saya dilapori langsung Pak Ganjar masa cuman gini aja nggak bisa dibayar toh Pak, gitu. Sambil wajahnya itu, wah kasihan, nangis. Hah? Nangis ya? Kemarin ikut nangis nggak di medsos? Oh, awas. Kreditnya nggak bisa bayar nih Pak. Ya, maksud saya, nah kalau sudah begitu, saya punya pengalaman bagaimana membawa pemerintahan. Pak, kalau sudah seperti itu dan tidak selesai, maka pemimpin tertinggi harus menyelesaikan, suka tidak suka, mau tidak mau. Waktu di Jawa Tengah kami sering diomongin, wadul mereka. Wadul itu apa ya bahasa Indonesianya? Ngadu Pak. Mereka ngadu aja. Hal-hal yang sepele, tapi karena sepele buat rakyat itu nggak selesai-selesai, maka kita juga harus ngurusi sepele. Dan itu menjadi koreksi kita sebagai pemerintah bahwa, kamu tidak menjalankan yang teknis. Maka dengan godam dari pimpinan tertinggi, kita ngomong seperti itu bisa laksanakan. Bahkan saya ngomong gitu, waktu ketemu dengan para pengusaha yang tunggakannya masih banyak. Tunggakannya banyak. Pak Ganjar tolong dong selesaikan. Rasanya dia sedang membuat surat kuasa ke saya untuk saya menjadi debt collector. Apa sulitnya Minta bantuan Mbak? Jadi debt collector jadinya ya Pak. Loh, kalau saya ingin membantu rakyat saya dengan kondisi yang faktanya benar, mana datanya? Menteri kamu sini, kamu selesaikan besok. Bayar. Panggil tuh BUMN-nya, kenapa masalahnya? Oke. Pasti selesai lah. Kalau enggak dia merasa enggak bisa, silakan lapor ke menteri. Ya menterinya sulit ditemui. Ngantrinya panjang nggak bisa, pakai government super app, lapor, saya punya dashboardnya, oh ini kalian nggak bisa. Maka setuju nggak Bapak Ibu? Kalau nanti dulu pertanyaan belum selesai. Belum setuju. Ini sautannya. Setuju nggak kalau menterinya kita buatkan KPI kabinet? Jadi kalau dia nggak perform, yang nilai masyarakat loh ya, bukan saya. Maka halo partai pengusung, tolong ganti, tarik. Baik Pak, terima kasih jawabannya menarik dan ternyata berbagai pertanyaan itu sudah dalam pemikiran Bapak Ganjar Pranowo. Baik pemirsa dan juga para hadirin jangan kemana-mana karena setelah pariwara berikut ini kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. Bagus.